diskusinya makin jawab. Bisa jam-jam. Dinas Sosial Enggak beta kon. juga banyak dipaparkan terkait dengan kondisi baik dari tingkat yang miskin maupun yang Aku pengen disabilitas. lakon syarat guru pendamping. Ini Bapak dan Siap, Ibu, Pak. untuk selanjutnya kita akan diskusi. Ini untuk Kita sementara bukan yang kalau saya nih wong nggak ngerti buka syarat satu guru ronde pendamping. pertama dengan Niku kali ini maksimal kan 4 belum merasa nanya. ikuti niku saya. Mari itu harapan saya 2 putra 2 putri biar tidak terjadi gender biasanya. Oke, monggo Bapak dan Ibu kita mulai 4 dulu ya. 1, 2, Niku mulai yang kami Apa Bu? Sisa. tiba-tiba menjadi sekolah penyelenggara niku. Karena tak takut nih syarat sekolah inklusi itu apa wae kok ujug-ujug kan ada itu. Nggih. Sebut dulu. dan ditujukan kepada narasumber yang satu apa yang Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parijem dari Kabupaten Banjarnegara, Bapak. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada Pak Nanang dari Bapeda. Ini sekedar unek-unek Pak Nanang. Satu, ada dari kemarin itu dari narasumber ada istilah pendidikan inklusi, tetapi ada juga istilah pendidikan inklusif. Nah, nanti mohon penegasannya untuk perbedaannya, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ATS, kebetulan kan Banjarnegara juga masuk kabupaten yang kemiskinan ekstrim. Di wilayah saya di Kecamatan Wanayasa itu ada 20 ATS yang harus diverbal. Dari 20 itu terdiri dari 4 sekolahan, SD Dawang 1-2 dan Pandansari 1-2. Nah, itu ada permasalahan yang 3 personel itu kok kesasaran dari kabupaten lain ya Pak. Kami sudah konfirmasi ke KS, ternyata yang 3 personel itu konon katanya dari Kabupaten Kebumen masuk ke wilayah kami di Banjarnegara, khususnya di Wanayasa, sehingga memang 3 itu kita tidak bisa mengverbalnya karena bukan tidak ditemukan itu personelnya, tetapi tetap masuk di ATS kami di Wanayasa yang 20 orang itu. Nah, sudah kami verbal dengan kepala sekolahnya. Lah yang ingin saya tanyakan itu terus ada tindak lanjutnya tidak? Barangkali Bapeda sudah punya planning rencana setelah ini data terkumpul semua, terus ada program apa gitu kan untuk pengentasan atau penyelesaian solusi yang ATS itu. Yang ketiga untuk Pak Nan juga, kami juga ingin bertanya tentang syarat untuk guru yang pembimbing pendamping khusus. Adakah syarat guru pendamping khusus? Karena kami ditunjuk ada sekolah inklusi, tapi kami tidak punya guru pendamping. Di Banjar itu belum ada guru pendamping khususnya di Wanayasa. Nah, kami ingin tanya, barangkali ada teman nanti yang tanya di sana, syarat guru pendamping khusus itu apa? Lah nanti mau dijelaskan, termasuk syarat sekolah inklusi itu apa? Ya, kami ini dengan kepala sekolah SDN 1 Kubang kan datang ke sini ditunjuk selaku sekolah inklusi, tapi beliaunya juga belum tahu syaratnya apa kok kita ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Barangkali ada syarat tertentunya. Kalau SK kami belum punya, tetapi mungkin apa karena pendataan di Dapodik atau apa. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Sugondo dari Dinsos, di beberapa tempat di kami itu ada beberapa disabilitas mental, utamanya ODGJ Bapak, itu yang berkeliaran di jalan. Apakah itu merupakan tanggung jawab dinas sosial atau tanggung jawab siapa? Bahkan di desa-desa itu ada ODGJ yang dari keluarga tidak mampu, itu kadang mau memasukkan ke RSC juga mereka nggak berani karena konon kabarnya di sana biayanya lebih mahal daripada rumah sakit biasa. Lah itu merupakan tanggung jawab Dinsos ataukah gimana? Kalau yang gila cok berkeliaran akhirnya cok masih banyak juga di daerah-daerah tertentu. Demikian pertanyaan kami, mohon maaf kalau kurang berkenan.
perkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Bapak. Saya dari pengawas. Iya. SD Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Imam Nadi dari Purwokerto, pengawas SD. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada Pak Nanang tadi yang menjelaskan tentang ABK, yaitu perluasan SDM, baik itu kapasitasnya. Ini di tempat kami ada SD inklusi, 48% anaknya inklusif, sedangkan gurunya itu pas, guru kelas semuanya 40%, 60% bakti, karena 6 2 negeri, yang 4 bakti. Nah ini sangat membutuhkan guru pendamping, dan itu mengangkat guru pendamping 2, mampunya 2 Pak. Harusnya setiap kelas itu ada, karena rata-rata di dalam satu kelas ada 6 sampai 10 ABK. Dan ABK itu memang sudah diasesmen Pak. Sekolah itu bekerja sama dengan lembaga bantuan psikologi Margono, Rumah Sakit Margono Suwaryo, dan juga lembaga swasta yaitu Sakura. Telah mengadakan pendampingan. Kalau semester kemarin 5 kali 1 semester, dan semester ini 3 kali. Semester ini mulai kemarin tanggal 11, tanggal 17, dan tanggal 19 ini. Nah ini kami mengangkat guru honorer bakti namanya itu Pak, dibiayai dari BOS. Tapi guru ini tidak masuk dalam dapodik Pak. Di dalam dapodik tidak terakomodir, sehingga pada waktu pendaftaran P3K tidak dapat. Padahal penting untuk di pegawai P3K, ternyata tidak diakomodir di dapodik dan tidak dapat mendaftar P3K. Untuk itu kemungkinan pemerintah bisa dari Pemda, khususnya dari dinas atau Bapeda nanti bisa menganggarkan untuk sekolah-sekolah inklusi, harap diberi guru pendamping. Karena SLB ke satu kelas hanya 5 atau 7 anak. Kalau ini satu kelas 20, ada yang 22, SLB-nya apa? ABK-nya hanya 10, pendampingnya hanya 1, itu saja kalau ada. Makanya betul pendamping. Kemudian yang kedua, hendaknya pemerintah ini membuat program untuk kapasitas guru-guru pendamping, karena jarang sekali guru pendamping itu dari sekolah-sekolah yang khusus, kebanyakan ya SPD umum guru, sehingga untuk menangani anak-anak yang baru khusus itu masih meraba-raba. Apalagi kalau diceritakan kemarin itu dia masih jauh dari kapasitasnya sebagai guru ABK. Kemudian yang ketiga, mohon hendaknya untuk sekolah negeri yang banyak ABK-nya untuk dapat menggali dana selain dari BOS. Ada narik sedikit di laporan mesti geger. Umumnya Pak, ini hendaknya diberi keluasan Pak, sebab membutuhkan dana lebih banyak Pak. Kalau anak yang inklusif, apalagi. Itu saja Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, dua penanya masing-masing tadi, satu menanyakan 4 penanya, satu tidak mohon maaf Ibu ya, dibatasi nih. Kelihatannya masih ada yang Tadi mau awal bertanya. rada batas. Nanti kalau Sebenarnya masih sini 4 ya Mas. Oh iya, bukan traveling salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Widya DR dari Banyumas, dari pengawas SMP. Saya mungkin tidak bertanya, tapi juga minta bantuan begitu dari dinas sosial atau Bapeda mungkin yang menangani. Begini, untuk Kabupaten Banyumas, alhamdulillah hampir tiap tahun mengadakan kegiatan inklusi. Tahun kemarin kita berhasil meriah, ya. Dan diharapkan untuk tahun ini, kebetulan besok Bapak, tanggal 24 dan 25 Mei ini kita akan mengadakan kegiatan inklusi yang berikutnya, dan dari Pak Kadin Bang Cek itu minta yang lain daripada yang lain yang beda dengan tahun kemarin. Sehingga untuk tampilan secara fisik, kalau dulu itu tahun lalu itu menghasilkan sesuatu, hasil barang-barang atau gambar atau hasil karya. Kalau yang ini menampilkan secara kepribadian, kemampuan, dan kita dititipi juga ada dari dinas sosial untuk meramaikan acara kegiatan inklusi itu. Mau dititipi apa kita terima Bapak. Titipi uang. Bukan titipi uang ngono ya. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memberi titipan untuk pameran di inklusi kegiatan inklusi Kabupaten Banyumas dalam pendidikan nasional. Ya, kemarin Dari sudah ada inklusi yang dihadiri Pak Ganjar. Alhamdulillah ini memang betul-betul tahun ini lagi besar-besaran. Nanti temui saya di belakang titipi satu. Kemudian dan kita lihat memang betul yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu pengawas yang lain juga seperti itu, bahwa di sekolah-sekolah umum memang kekurangan tenaga khusus itu. Karena di binaan kami juga merasa yang dilatihkan itu kan guru BK, sedangkan guru BK itu aja terbatas. Mau minta 90 aja munculnya 45, ya. Sehingga yang 45 ini ditambahkan khusus untuk dilatih anak-anak inklusi, juga nanti yang reguler juga kedengaran. Kecuali kalau binaan kami yang swasta ada 2 program, kurikulum umum dan kurikulum inklusi. Itu memang menyediakan, kalau yang swasta menyediakan 5, ada 5 tenaga yang khusus untuk menangani. Itu sekolah kami umum swasta, tapi ada 2 program. Jadi kalau yang ini mungkin hanya dukungan saja ya. Tapi kalau yang di negeri terutama kita keluhkan itu dari guru-guru BK terutama itu ada 1 yang dilatih untuk nantinya menangani yang inklusi. Padahal kan karena zonasi anak-anak semua model apa saja itu ya di sekolah negeri yang dekat ya harus diterima anaknya. Okay? Padahal tidak tahu di situ ada guru yang mampu menangani atau tidak. Kan jadi kadang-kadang ya kayak kemarin itu ada rasa iren bediren gara-gara nilainya saya segitu, anaknya lulus segini, anaknya katanya nggak sesuai KKM ya. Itu masalahnya. Jadi memang betul kita membutuhkan tenaga khusus, jangan yang ada guru di situ kemudian dilatihkan ya. Itu mungkin untuk menemani oke, tapi ada tugas khusus 1 lah, betul dari permintaannya. Dan yang itu saya bilang itu aja, buku panjangan dan lama pulang ya. Begitu Bapak, dan terima kasih kalau memang ada titipan serahkan ke kita dari tim untuk kegiatan inklusi Kabupaten Banyumas 24-25 Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kriteria titipannya apa gitu. Saya tak salah. Kami minta titip. Monggo
Monggo Bapak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Pak Fatah dari Kabupaten Tegal, perwakilan dari Dinas Dikbud. Ada dua minta pencerahan sebenarnya. Yang pertama dari Mas Anang berbeda hal data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Di Kabupaten Tegal tahun 2014 ada 25.000 anak tidak putus sekolah hasil sensus. Kami dari Dinas dan Pemda berusaha dengan program Youth Sekolah Mami, kami bisa menurunkan, tentu saja dengan melibatkan ormas yang ada dan sekarang Babinsa kami melibatkan dengan dana dari Pemda 3 miliar per tahun. Kemudian kemarin tinggal 5.000 tidak ketemu, 5.000 dari 25.000, 5.000 tidak ketemu dan dinyatakan sudah selesai. Tapi hasil set kemarin sensus muncul lagi 18.000. Hilang berarti salah 5.000 belum ketemu. Kita sudah berusaha dari 2014. Kemarin sensus itu muncul lagi 18.000. Orang Banjar wiket kan berkumah. Nah, kami hampir ini katakanlah sensus yang keliru atau kami yang tidak menemukan. Kami menegakkan dan 1 tahun untuk pencarian itu digelontorkan 3 miliar. Dari mulai ormas terakhir kemarin Babinsa untuk mencari per tiap desa dari data itu. Nyatanya kami kesulitan hal ini. Ini pencerahannya memang benar-benar sensusnya yang katakanlah tidak valid, atau kami yang atau dari desa tidak melaporkan, atau mungkin pondok dan sebagainya. Ini kadang-kadang karena APS kami di rapor pendidikan itu 100,05% kelebihan banget. Rapor pendidikan itu 100,05%. Dari luar kabupaten beliau ada banyak pondok di Tegal itu ya ini. Tapi di putus sekolah memang di rapor pendidikan 25%. Tetapi kami mencarinya dengan melibatkan semua pihak dengan dana yang ada. Kenyataannya kemarin 5.000 tidak tertemukan, tetapi hasil sensus kemarin muncul lagi 18.000. Ini mau pencerahan sehingga kami tidak bisa temukan atau tidak membuat kami frustasi lah. Bingung disorot oleh pihak luar Tegal itu banyak putus sekolah, dicari tidak ketemu. Di APS ada kelebihan 0,5%. Jadi yang kedua, ini kami mohon koordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinsos di Pemda. Kemarin kami dapat DAU terikat itu untuk kesehatan dan pendidikan 102 untuk pendidikan. Kemudian 60 M untuk kesehatan. Kami bicara yang pendidikan, jatuh ke Dikbud itu hanya 50. Berarti yang 100, yang 60 lagi atau 50 itu dinas lain yang untuk sarpras pendidikan, termasuk di Dinsos ini. Maka kami mohon pencerahan, kalau sudah dana itu masuk ke dinas lain, kadang-kadang tidak terkoordinasi dengan Dikbud, sehingga katakanlah Dinsos mungkin dapat dari dana pendidikan DAU terikat, tetapi
kami yang kadang disalahkan tidak memperhatikan anak-anak inklusif. Termasuk dari itu diantaranya besok di Tegal ada jambore pramuka disabilitas. Itu juga memerlukan duper yang super ya, yang harus ada selasarnya, ada toilet yang untuk anak disabilitas. Sehingga mohon maaf kami kadang-kadang tadi Pak dari Dinas Sosial menyatakan untuk ikut membantu, insya Allah kami ikut, tapi kadang-kadang Dinsos koordinasinya Pak yang kurang ke kami, dalam arti kami untuk PPDB jelas untuk anak disabilitas sudah diumah-umahi atau difasilitasi, diafirmasi. Itu yang sudah menyampaikan pertanyaan dari narasumber 1 maupun narasumber 2. Dan sebelum ini nanti dijawab, mohon perhatian pada Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya sudah cukup banyak. Mudah-mudahan nanti akan terwakili bagi Bapak dan Ibu yang nanti akan menjawab. Tapi kalau tidak, nanti kita akan tawarkan apakah perlu kita pemimpin berikutnya. Untuk selanjutnya pada Pak Nanang dulu. Ada pertanyaan. Telepon Pak Moderator. Siap. Responnya luar biasa Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba jawab atau kita klarifikasi. Pertama dari Banjarnegara ya. Banjarnegara, bedanya pendidikan inklusi dan pendidikan inklusif. Iya. Bedanya sama. Sama ya. Kalau inklusi itu kata indah, inklusi itu kata stabil. Jadi artinya prinsip itu bahwa pendidikan inklusi atau pendidikan inklusif itu adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk semua, ya, baik itu tadi seperti Nas mereka yang memiliki kecerdasan atau kebutuhan tertentu untuk mengikuti pendidikan. Jadi intinya sama. Ya. Makanya bukan ada yang tanya sih, oh intinya sama. Ini nomor anak untuk mendapatkan dengan segala kondisi. Itu yang pertama. Kemudian ATS ya. Di Wanayasa ya, ada 20 ATS. Ternyata 3 personil, ada 3 yang di luar Wanayasa. Itu datanya. Kemudian setelah di verbal nggak ketemu. Katanya dari Kebumen apa mana? Mungkin dari Bapak. Itu fungsinya verbal. Dari data yang ada, maka di baik address-nya ada, kemudian dilakukan verifikasi validasi secara berjenjang. Jadi dengan melibatkan baik dari desa, perangkat desa, macam-macam lakukan itu, kemudian akhirnya tidak ketemu, ya sudah. Nah, maka itu yang tidak ada ya. Nah, ketika dalam verbal itu kemudian justru malah kebaliknya menemukan. Nah, jadi ada jadi ada yang seharusnya keluar, terus ada yang mereka seharusnya tidak keluar. Jadi ini nggak dapat ini. Tapi ketika pada proses Bapak Ibu sekalian melakukan verbal, kemudian menemukan mereka sebelumnya belum didata, jadi kan yang seharusnya tetap kita masukkan, kita tambah datanya itu kan, kemudian untuk kita lakukan intervensi. Yaitu dinamika verbal seperti itu. Ya, dinamika verbal seperti itu. Maka fungsinya verbal seperti itu. Dinas sosial ini sekarang berapa kali Pak? 6 biji itu dilakukan verbal. Setiap bulan melakukan verbal.
Dinsos provinsi, kemudian ke Dinsos kabupaten kota ya Pak, Dinsos kabupaten kota ya sampai dengan kelurahan tiap bulan melakukan verifal karena data ini sangat dinamis, termasuk data ini sangat dinamis. Jadi tiap bulan melakukan verifal, kemudian masuk ke dalam sistem CSBG. Nah di situ kita sebagai dasar kita melakukan intervensinya apa. Nah ini yang tadi saya maksud, kita saat ini sedang menyusun regulasi terkait dengan penanganan ATS. Nah, data sudahlah, ini mau pakai data yang mana? Sensus sekian, data ini sekian, data itu sekian. Sudah. Kalau kita mendebatkan masalah data, ya kapan kita bisa lakukan intervensi? Nah, dari data yang ada kita melakukan verifal, kemudian baru kita lakukan intervensi. Intervensinya apa? Ya. Ketika kita menemukan ATS ini, maka kita assessment. Nah, si anak itu faktor penyebabnya apa? Tadi ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, apa macam-macam. Kemudian setelah kita assessment si anak itu, mereka mau sekolah atau tidak? Sekolah formal. Jawabannya ada dua, sekolah formal atau sekolah informal, non formal. Bisa melakukan melalui apa? PKBN. Nah, Bapak Ibu semua punya potensi PKBN. Manfaatkan PKBN itu untuk menarik anak kita sekolah. Ketika anak itu tidak sekolah karena saya harus bekerja, nah itu PKBN adalah jawabannya. Akan lebih fleksibel kan waktunya. Kemudian, nah, apakah ada syarat untuk guru pendamping khusus? Nah, memang ada beberapa pertanyaan ini mungkin bisa jadi teman-teman bisa menambahkan. Ini yang menjadi tantangan kita ini. Ya. Tidak ada syarat sebenarnya. Tidak ada syarat. Ya. PR-nya adalah bagaimana kita menyiapkan guru-guru kita ini agar dapat menjadi guru pendamping. Di SLB kita ada berapa SLB Pak? Provinsi? Ada sekian SLB kita. Nah, mereka kan juga memiliki kapasitas untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, kami kemarin coba teman-teman pendidik yang ada di SLB ini bagaimana mereka memberikan penguatan kapasitas ya, kepada kami kemarin masing-masing satu didik cuma satu kemudian dilakukan kapasitas oleh SLB bersama dengan BPSDNT. Namun memang belum semua bisa, tidak ada syarat khusus terkait dengan sapras sekolah. Ya tadi disampaikan bagaimana saya yakin semua sapras sekolah kita ramah disabilitas. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan guru pendamping? Nah ini kita bersama bagaimana kita bisa memenuhi paling tidak guru kita mampu menjadi guru pendamping khusus melalui apa tadi? Kalau dulu SLB kita bahkan kita tempatkan di sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tadi di awal Pak Moderator sampaikan provinsi sudah membentuk tim assessment ya, tim assessment. Ketika PBDB dibuka ya, assessment, maka ini layak masuk ke sini, ini tidak layak. Artinya dari situ maka tergambar ini, kita ada sekian ini memberikan.
apa yang harus kita Kalau siapkan tingkat tinggi lah nggak layak masuk di sekolah Inggris. sehingga kata kuncinya adalah di assessment ini, Tingkat tinggi. assessment ini Tingkat tinggi. maka akan kita mengetahui kondisi nantinya ketika PPDB ketika Nemen siku ini nemenan. pembelajaran baru Kurangnya. ada potensi sekian anak Berlarah sehingga kita harus siapkan sekolah khusus SMP umpamanya. Idealnya ya. Tim itu. asesmen. Kemudian dari Wokerto sama Berarti nggak ada saya. sama ya. Tiba-tiba gitu. Makanya tiba-tiba Mas dari Mas. Ya, kirim menjawab tadi. Memang ya, kita 40% siswa inklusi. Ini bagi kita juga masalah. 48% siswa inklusi. Sedangkan guru pendampingnya si anu kebayang pun nggih. tapi Ramadan beliau boten udang niku sih. nggak dikasih Iya. beliau Sampai banget ngono lho. Nggih. jadi kerjasama tadi dengan apa psikologi NS Magelang, kemudian dengan ya, nah, artinya kan banyak potensi di tengah keterbatasan kita. Ini bisa jadikan salah satu apa Ini nang kutha, perspektif ya. ini nang pelosok tua sing Perspektif, gelem digandeng baik. busuk-busuk nang lan jasa. Nggih niku mungkin nggih sih. Divokasi Nggih. Ada sih ngantos kados niku yang pun adanya ingin kan terus sih onten nggih yang itu ditunjuk. Ini kan memicu Bapak Ibu sekalian Kan bacar kan kreativitas. mboten enggak ada. Kreativitas. Kemudian ya sarjana pendidikan ya Pak umum. Maka tadi di awal kami matur saja ini nek undang Kemen di ya yang tinggi lebih ya tingginya lebih sehingga ada kami satu kurikulum untuk kurikulum inklusi itu bisa masuk di perguruan tinggi di sekolah-sekolah tinggi. Harapan kami seperti itu ketika pendidikan inklusi ini menjadi suatu keharusan. Kemudian atau nuwun Bu, biar inklusi ini saya yakin banyak Bu produk-produk ya produk-produk dari apa Mai kirim ke saya bangsa. di Kan ya, Rekapsos pun juga wong nopo ada mawon apa, bikin takkan. pelatihan-pelatihan ya Pak. Ya, Dijelaskan karya-karyanya. Ya, mungkin malah kami TTP kartu tuh. Kartu TTP duit ya, tempatnya masukin status bagaimana. TTP bangsa nih kan. SLB itu juga banyak SLB Semarang. Lah kan karya-karyanya biasanya ini kan sing ke inklusif ke kantor-kantor kan. Iya. Betul nih. Kabupaten Tegal yaitu tadi Pak data dinamisme. Nah, fungsi vertikal itu sih bagaimana kita bisa mencari Tapi nak kehilangan 5.000. payment budget itu ketika Raksa kita deh Bu, menemukan 5.000 lah. atau Nek uang sebagian ini kita justru 3B. menemukan mereka yang belum terdaftar Terkala. dia masuk ATS yaitu bisa menjadi apa tambahan data. Nah, kemarin kami sudah coba tanting Pak pusat Pusdatin Kemendikbud bagaimana Dapodik dengan EMIS karena bisa jadi ATS ini banyaknya ATS ini mereka yang ada di pondok pesantren, banyak pondok-pondok pesantren yang belum terdaftar ya di Dapodik. Itu bisa jadi salah satu sumber tingginya ATS. Kemudian maka kami tanting antara Kemenak dan Kemendikbud bisa tidak Dapodik dengan EMIS dielaborasi sehingga akan ada satu data
si baik dapetin. Tapi itu kan yang ada di dalam sekolah. Yang di luar sekolah, mereka yang belum pernah sekolah sama sekali kan nggak masuk dapodik, nggak masuk emis. Nah ini maka peran serta masyarakat masih di situ. Tadi Bapak sudah melibatkan beberapa unsur masyarakat. Nah ini peran penting masyarakat ini untuk mereka yang di luar sekolah, yang tidak ada di dapodik, tidak ada di emis, yang mungkin bisa jadi yang pondok pesantren yang belum terdaftar. Nah ini bisa gandeng pelibatan masyarakat. Gak usah dikhawatirkan Pak ya. Lakukan eval. Lakukan eval tadi sudah ada kan, sudah ada tim penanganan ATS sudah. Jadi potensi jenengan sudah ada, tinggal bagaimana itu bisa dioptimalkan tim penanganan ATS itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, monggo dari Bapak Ibu yang hormati, ini memang yang menarik itu diskusi itu kalau diskusinya bersama penyandang anggaran gitu ya. Kalau terkait dengan sosial Bapak Ibu, dia ada pertanyaan terkait dengan UDGJ yang berkeliaran di desa gitu. UDGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Ini undang-undangnya kesehatan jiwa. Tetapi undang-undang 8 itu penyandang disabilitas mental sama sebenarnya. Sama. Kita lintas sektor aja. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang menggelandang itu kan kondisinya sakit. Kalau orang sakit itu ikutnya sektor apa? Apakah itu kesehatan? Apakah itu sosial? Ataukah sektor yang lain? Kalau dilihat kesehatannya ikutnya kesehatan. Kenapa sosial ikut menanganinya? Karena menggelandanginya. Gelandangan itu ya gepeng, pengemis, ya ODGJ, intinya yang berkeliaran di tempat umum. Kalau ada ODGJ yang berkeliaran di desa, ini ada prosedurnya Bu, dari negara sesuai kewenangannya. Kalau di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu kan punya rumah singgah. Nah, ODGJ ini setiap kabupaten itu ada tim untuk penanganan untuk menjangkau itu, untuk menjangkau ke titik ke kantongnya atau ke masyarakat, punya keluarga atau tidak. Kalau punya keluarga, keluarganya mampu atau tidak. Kalau mampu, mau atau tidak. Seperti itu. Pada umumnya Bapak Ibu, kalau punya keluarga yang bersangkutan ODGJ yang tadi sudah menggelandang, pada umumnya keluarganya tidak menolak. Nah, kalau menolak bagaimana? Timnya rumah singgah tadi, apakah tetap direkomendasikan rujukannya ke keluarga atau rujukannya masuk panti? Kalau ada panti Kalau masuk panti
Kalau syaratnya panti adalah terlantar, tidak punya keluarga. Bagaimana kalau punya keluarga? Keluarganya mampu. Tapi betul. Ya. Mau. Kalau keluarganya mampu, kami yang ada di dinas sosial tentunya kami sarankan untuk panti penyandang disabilitas yang dikelola oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena keluarganya agar berkontribusi dan hubungan keluarga tadi tetap berjalan. Kalau di pemerintah pada umumnya diserahkan sudah serah selesai. Kalau yang di masyarakat ada kepeduliannya sehingga masih ada hubungannya. Nah, salah satu hubungan ini juga akan mempercepat kesembuhan sebenarnya. Kalau ditiliki, disambangi oleh keluarga itu berbeda. Sehingga kami yang ada di dinas sosial itu sebenarnya sebagai media untuk mendekatkan hubungan apalagi anak dengan orang tua dengan anak, seperti itu. Kalau betul-betul sudah tidak ada keluarga, ya pemerintah akan memberikan pelayanan dan rehabilitasi di panti. Ditanggung negara. Terus kan iki Itu menjadi tanggung jawab bersama, Bu. Maksud kami baik provinsi, kabupaten, kota dan juga masyarakat. Masyarakat itu bisa keluarganya, bisa lingkungan, karena kalau kita tidak mengedukasi kepada lingkungan, UDIJ ini ya tidak mendukung kesembuhannya. Di lingkungan selalu dieksploitasi, selalu diketawai, selalu dihina-hina, misalnya seperti itu juga kurang mendukung di dalam proses rehabilitasinya. Apalagi keluarga juga menolak. Keluarga itu menolak. Pada umumnya yang sudah menerima pelayanan rehabilitasi di pantinya pemerintah setelah purna bina ke keluarga, sebelum ke keluarga itu sebenarnya sudah diperiksakan secara medis ke dokter jiwa, dinyatakan sembuh. Namun demikian setelah sampai rumah 2 atau 3 bulan kambuh lagi, masuk lagi. Kenapa seperti itu? Karena diputus obatnya, diputus. Yang harusnya obat itu adalah terus diminum, sehingga kalau diputus obatnya memang ada kecenderungan bisa kambuh. Untuk yang swasta, untuk yang swasta itu masyarakat keluarganya itu bisa berkontribusi, dan Mas Nanang ini mengasih dinas sosial itu ada subsidi permakanan untuk panti swasta, Mas. Itu kami gunakan, Mas Nanang, dalam rangka kami menyarankan keluarga peduli, keluarga kontribusi, negara juga hadir dengan memberikan subsidi permakanan kepada panti yang dikelola oleh swasta, maksud kami. Dua-duanya bisa dipadukan. Pemerintah provinsi juga memberikan fasilitas permakanan, keluarga juga memberikan kontribusi, seperti itu, sehingga ini merupakan keterpaduan yang ODGJ
pribadi masih dari keluarga mampu tapi tidak mau membuatnya di sini. Tapi kami mencoba melalui pekerja sosialnya untuk menjelaskan, untuk edukasi seperti itu. Baik pendamping yang ada di kabupaten, Kementerian Sosial itu punya pendamping resos misalnya di semua kabupaten, itu sebatasnya dari kementerian. Mulai 2002 itu dikembalikan pada KTP-nya. Kalau 2021 itu kabupaten kota 35 kabupaten di Jawa Tengah itu terisi. Karena ada kebijakan Menteri Bu Risma kembalikan pada KTP, ada yang banyak, ada yang kosong. Nah, seperti itu kondisinya, sehingga ada pendamping resos. Itu salah satu tugasnya adalah untuk memberikan penanganan ODGJ bersama dengan pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Makaten Bu. Nggih, matur nuwun, Pak. Jadi kewenangan kita bersama. Nggih.